Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sembah nuwun buat semuanya, tetap kita ngopi bareng lagi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman, dan tidak lupa marilah kita tetap panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita keberkahan, memberi kita kenikmatan hidup di alam semesta ini. Dan jangan lupa tetap aturkan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, membesarkan kita sampai seperti saat ini. Dan jangan lupa kepada guru-guru kita yang sudah banyak memberi pencerahan dalam perjalanan hidup kita, dalam keilmuan-keilmuan. Jangan lupa kita harus tetap berbakti. Jadi orang tua, leluhur, dan guru-guru kita, itu kita wajib berbakti kepada mereka. Pada kesempatan kali ini yang saya bahas adalah sesuai dengan channel Makrifat. Banyak yang mencari, ingin mendalami tentang keilmuan makrifat. Keilmuan makrifat ini sebenarnya memang jarang diajarkan, jarang diwedarkan. Banyak yang mengira kalau orang sudah bermakrifat, dia tidak mengenal syariat ataupun mengenal tatanan, mengenal aturan. Banyak yang mengira seperti itu. Jadi orang yang sudah tahu dengan gustinya, katanya sudah tidak mengenal tatanan, sudah tidak mengenal aturan. Itu sebenarnya salah. Itu sebenarnya salah kaprah di saat orang berpikir seperti itu. Justru orang-orang yang sudah bermakrifat, sudah mengenal Gusti, sudah manunggal, sudah nyawiji di situ. Dia memiliki pedoman dalam hidupnya. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan yang lainnya. Jadi sudah sadar diri. Bukan tidak mengenal syariat. Justru sudah paham dengan syariat. Karena yang membuat aturan itu sebenarnya adalah orang-orang yang sudah dekat dengan gustinya. Kita ini terkadang terbalik. Kita itu terkadang terbalik. Makanya kurang paham. Syariat dulu, baru makrifat. Sebenarnya makrifat dulu, sampai pasti akan tahu namanya syariat. Orang yang sudah sampai di kesadaran diri, sudah tahu dengan gustinya, jati dirinya, otomatis dia akan paham dengan yang namanya tatanan atau aturan itu sendiri. Buat teman-teman yang sudah hadir, matur sembah nuwun dibantu like dan juga share
untuk membantu perkembangan channel Makrifat Jawa ke depannya. Ada yang konsultasi dengan saya di sebelah itu, Kang, apa kalau sudah makrifat itu sudah tidak tahu aturan, hidupnya jadi seenaknya sendiri? Ya, itu justru salah. Justru di situ kesalahan, itu orang ngawur, bukan orang makrifat, orang ngawur. Orang yang benar-benar bermakrifat, dia justru paham aturan, paham tatanan, saling menghargai, saling menghormati, saling melengkapi, saling menutupi kesalahan satu dengan kesalahan yang lainnya. Baru makrifat. Orang sudah makrifat katanya kok, gini boleh, ini boleh, itu boleh. Bukan. Boleh selama tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Boleh. Kunci untuk menguasai ilmu makrifat itu hanya kesadaran diri. Kesadaran diri, sadar akan diri sendiri, tahu diri. Itu kunci di saat orang itu mau mendalami makrifat. Terus di luar kok banyak yang tidak mampu, Kang, menguasai ilmu makrifat karena dia itu hanya mengunggulkan rasa yang ada dalam dirinya sendiri, membenturkan keyakinan yang selama ini dia pegang dengan pengetahuan yang diajarkan. Akhirnya apa? Berbenturan di dalam. Antara rasa dan pola pikir berbenturan. Ini yang menyebabkan orang bisa stres. Bisa stres. Itu gara-gara itu. Jadi makanya kalau ada pendapat orang makrifat meninggalkan syariat, itu pendapat yang bodoh. Justru keyakinan itu harus makrifat dulu baru menjalankan syariat. Jangan dibalik, syariat dulu baru mencari makrifat. Ya lucu, penyaksiannya terakhir. Ikuti aturan dulu. Seharusnya kan tahu dulu, yakin baru dijalankan. Jalankan justru dengan kesadaran diri yang tinggi. Seharusnya di situ. Jadi simple sebenarnya belajar makrifat itu simple, sangat simple. Sangat-sangat simple untuk belajar makrifat. Kembali ke kesadaran diri. Mengetahui, menyadari diri yang sebenarnya. Di situ baru sampean bisa nyawiji atau manunggal dengan yang lainnya. Di saat sampean menyadari bahwa diri sampean adalah makhluk ciptaan Tuhan. Semua berarti makhluk ciptaan Tuhan. Terus apa yang membedakan? Apa yang lebih tinggi? Itu karena aturan kita sendiri-sendiri. Yang membedakan itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Kalau semua itu sebenarnya sama hakikatnya. Makhluk ciptaan Tuhan. Nah ini yang dinamakan manunggal. Menerima seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Entah apa itu. Menerima. Menghargai. Menghormati. Berlaku baik.
Tidak kita manusia, wah paling sempurna, semua itu kurang sempurna. Salah. Makrifat goblok. Manusia itu yang paling tinggi derajat. Salah. Kita menjadi tinggi karena ada yang lainnya. Kita menjadi sempurna juga karena ada yang lainnya. Kalau tidak ada yang lain, tidak akan pernah ada kata sempurna. Disitulah sebenarnya kita harus menyadari. Makanya penting, kesadaran diri itu sangat penting. Jangan kita lupa diri bahwa kita ada yang menciptakan, ada yang menghidupi, ada yang mendampingi, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Itu harus kita sadari. Apabila kita ingin benar-benar mengetahui wujud Gusti kita yang sebenarnya. Karena Gusti sendiri tidak membedakan. Mau orang baik, mau orang jahat, mau orang jelek, mau apa, semua dihidupi. Tidak pilih kasih. Dia tidak membenci siapapun, wong itu makhluk ciptaannya kok dibenci kan lucu. Kalau untuk dibenci seharusnya tidak diciptakan kan. Semua diciptakan karena mengambil peran masing-masing, mengambil tugas masing-masing. Ada gunanya masing-masing. Jadi kita harus menyadari di situ. Jangan merasa baik, terus semua orang yang tidak sesuai dianggap buruk. Sampean harus menyadari juga di situ. Kalau tidak ada orang jelek, tidak ada orang buruk, tidak ada orang baik. Kalau sampean menghina orang buruk, sebenarnya kita itu menghina diri kita sendiri. Karena kita bisa sempurna dianggap baik itu karena ada orang jelek. Kalau tidak ada orang jelek, kita bukan siapa-siapa juga. Nah, kesadaran diri itu yang kurang sekarang. Kurang, sangat kurang. Sehingga apa? Seenaknya sendiri menghakimi orang lain, merendahkan orang lain, menghina makhluk lain, merasa paling benar, paling bersih, paling suci sendiri. Nggak ada orang suci di alam semesta ini, nggak ada. Karena apa? Semua orang membawa kotoran kemana-mana. Nggak ada. Nggak ada orang baik itu, nggak ada. Karena sebaik-baiknya orang pasti ada sifat keburukannya. Nggak ada orang jahat itu, nggak ada. Sejahat-jahatnya orang juga ada sifat kebaikan. Karena apa? Itulah kesempurnaan. Jadi sebelum kita menjalankan tatanan, aturan, ataupun syariat yang tertulis, sebenarnya orang itu harus sudah makrifat dulu. Orang beragama itu harus bermakrifat dulu. Kuncinya di makrifat. Baru berkeyakinan beragama. Pasti benar agama. Cara menjalankannya pasti benar. Bukan aturannya dulu, makrifatnya belakangan. Pasti saling mengunggul-unggulkan. Semua ajaran itu sama. Untuk membawa kebaikan. Untuk membawa ke arah kebaikan, kebajikan dalam perjalanan kehidupan manusia. Semua sama.
puncaknya. Untuk saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Bermakrifat. Makanya kesadaran diri ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Itu yang sering saya gembar-gemborkan di channel saya. Tentang kesadaran diri. Agar apa? Kita tidak perlu jadi orang baik lah. Yang penting kita bagus dengan yang lainnya. Kita tidak perlu dibilang orang baik oleh yang lainnya. Ataupun kita harus berpura-pura menjadi orang lain agar kita dibilang baik. Tidak perlu. Harus berpura-pura seperti orang lain agar kita juga dibilang baik. Tidak penting. Kita lakukan saja dalam kehidupan kita sebaik mungkin. Tugas kita itu hanya membuat Sang Pencipta kita itu bahagia. Tidak rugi menciptakan kita gitu. Kalau yang lain itu urusannya masing-masing, yang penting kita hargai. Dia mau bagaimana terserah. Yang penting kita menghargai mereka. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sama-sama makhluknya. Jangan direndah. Karena itu, dunia itu ada dua. Baik, buruk, bagus, jelek, siang, malam, laki-laki, perempuan. Ini bergampingan, tidak bisa dihilangkan salah satu. Kalau semua orang harus baik, justru tidak ada orang baik. Mereka menjalankan tugasnya masing-masing untuk menyempurnakan yang lainnya. Jadi tidak usah dicela, tidak usah dimaki, tidak usah dicaci. Itu kesadaran di situ yang seharusnya timbul dalam diri kita. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Salam rahayu dari Kang Tro. Meditasi yang saya angkat dalam channel saya, itu memang tujuannya adalah satu, kesadaran diri. Kesadaran diri. Siapapun yang bisa kembali ke kesadaran dirinya, bisa kembali ke pola pikirnya yang benar, dia akan bisa bermakrifat dan hidupnya pasti dalam kemakmuran. Karena kalau kita cermati, kalau kita pahami selama ini yang membuat kita susah, itu adalah karena kita mengikuti ego dan rasa kita. Kita lupa untuk berpikir. Ada masalah sedikit bingung, kurang sedikit susah. Kita tidak mau berpikir. Kita tidak mau mencari cara untuk membenahi dalam diri kita sendiri. Kita lupa mengaca dengan diri kita sendiri. Kita lupa berhias ke diri kita sendiri. Kita lebih cenderung menghakimi orang lain, menghakimi makhluk lain. Padahal mereka sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, disinilah di saat orang sudah mengenal Gustinya, justru orang ini bisa membuat tatanan, orang ini bisa membuat aturan, orang ini bisa memiliki pedoman yang kuat dalam hidupnya. Sehingga apa? Tidak berbenturan dengan aturan yang sudah ada. Bukan orang makrifat terus meninggalkan syariat, meninggalkan tatanan. Itu lucu. Semua boleh, ini boleh, ini boleh. Kita ini manusia.
punya aturan. Setiap wilayah, setiap desa, setiap negara itu ada aturannya. Ya itu harus kita hargai karena tidak semua orang bisa bermakrifat. Tidak semua orang bisa kembali ke kesadaran diri. Nah, aturan ini untuk mereka yang kurang menyadari dirinya sendiri. Agar apa? Bisa menghandle mereka tidak merugikan orang lain. Nah, kalau kita yang sudah paham, sudah mengenal Gusti kita, sudah bermakrifat, kita tinggal menghargai. Kita kasih tahu, nggak usah memaksa. Nggak bisa orang hidup itu memiliki perjalanan sendiri-sendiri. Nggak harus sama. Sampai nggak bisa sama dengan saya, itu nggak bisa. Monggo dengan sendiri-sendiri. Hasil meditasi sampai juga tidak harus sama dengan hasil meditasi saya. Karena itu perjalanan spiritual panjenengan masing-masing. Dan tidak harus saya paksa seperti saya, enggak. Salah itu. Nah, disitulah kesadaran diri. Sehingga kita tidak merasa bingung, merasa kurang, merasa ragu-ragu. Karena banyak orang yakin itu hanya dalam ucapannya. Tapi sebenarnya kalau masuk ke dalam dia itu belum yakin. Karena apa? Belum pernah bertemu, menyaksikan. Sehingga mereka mudah melanggar tatanan itu sendiri. Simpel orang makrifat. Kuncinya adalah kesadaran diri. Sampean disuruh puasa, disuruh tirakat, disuruh melakukan spiritual itu adalah puncaknya kembali ke kesadaran diri panjenengan. Agar tahu diri dan bisa mawas diri dalam hidup kita. Sebenarnya itu. Nggak usah sekti untuk mencapai makrifat itu, nggak butuh orang sekti makrifat. Butuh orang sadar. Kalau nggak sadar dia nggak akan bisa bermakrifat. Karena apa? Pasti dia mengunggulkan egonya sendiri. Kalau nggak gini nggak benar. Kalau nggak seperti ini nggak benar. Jadi buat panjenengan semuanya, marilah kita kembali ke kesadaran diri. Saya, panjenengan, semua itu sama. Makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang unggul, tidak ada yang rendah. Derajat sama di mata Tuhan. Yang beda, yang membedakan di dunia ini adalah kita yang mengungkapkan. Kamu lebih kaya, kamu miskin, kamu pejabat, kamu rakyat, itu karena ucapan kita, bukan dari Tuhan itu sendiri. Yang dinilai itu bukan itunya, yang dinilai itu adalah tingkah laku dalam perjalanan hidupnya, bukan masalah itu. Terus orang makrifat enggak membutuhkan harta benda, Kang. Ya butuh, namanya masih hidup. Kalau ada orang makrifat sudah tidak membutuhkan apa-apa dalam hidupnya, itu orang makrifat tingkat piye? Dia enggak butuh, dia punya istri, punya anak, harus dia hidupi. Kewajiban. Hidup di dunia ya butuh duniawi. Kalau hidup di dunia enggak butuh dunia, sampean itu hidup di mana? Itu berarti belum sadar. Belum sadar, masih kebawa angen-angennya. Orang hidup bingung mencari bekal untuk mati. Lah lucu tuh. Orang hidup itu dibingungkan mencari bekal untuk hidup.
gimana kehidupannya, anak cucunya gimana itu. Kalau kita tingkah lakunya baik, tidak merugikan orang lain, menghargai yang lainnya, otomatis mati kita juga enak. Nilai dalam hidup seseorang itu adalah akhlak tingkah lakunya. Jadi biar kita itu apa ya? Sadar kembali bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita diciptakan sebagai manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia? Selain kita harus memanusiakan manusia yang lainnya, kita juga harus bisa merahmati yang lainnya, termasuk tumbuhan, hewan, melestarikan, menjaga air, udara, untuk kehidupan kita selanjutnya, anak cucu kita. Itu namanya manunggal. Jadi kita jangan selalu ketakutan dengan sugesti-sugesti yang selama ini merasuki kita, sehingga membuat hidup kita tidak tenang. Takut dengan kehilangan-kehilangan yang sebenarnya itu hanyalah salah satu dari perjalanan hidup kita. Kalau kita takut kehilangan, ya jangan berharap mendapatkan. Orang yang ingin mendapatkan harus kehilangan. Orang ingin bahagia, ya harus berusaha. Ingin menang harus berjuang. Bukan pasrah. Bukan hanya diam. Tapi juga harus berusaha, berjuang. Nah, konsep dalam makrifat ini bukan susah didalami, susah disadari. Karena apa? Kita selalu membawa ego kita dalam belajar. Ego kita dulukan. Kita lupa dengan pola pikir kita, kesadaran diri kita. Nah, ini semoga nanti yang ingin mendalami tentang ilmu makrifat bisa paham. Kunci dari ilmu makrifat itu adalah kesadaran diri. Puncak dari segala tirakat adalah kembalinya kesadaran diri. Sampai mau puasa, sampai mau semedi, sampai mau meditasi, itu hanya untuk mengembalikan kesadaran diri. Nggak ada orang tirakat itu jadi sekti, itu nggak ada. Kalau ada, semua orang bisa sakti. Kenyataannya semua orang itu ahli tirakat, tapi juga nggak sakti. Yang tahu caranya yang sakti, yang nggak tahu ya nggak sakti. Jadi jangan salah dalam kita menilai kehidupan ini. Tuhan itu maha luas, maha pengasih, maha penyayang, maha segalanya. Jangan membatasi kekuasaan Tuhan. Jangan membatasi kasih sayang Tuhan dengan sampean atau diri kita menggolong-golongkan, membatasi antara diri kita dengan yang lainnya. Karena kita makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Saya manusia biasa, sama seperti panjenengan semuanya. Saya juga tidak sakti. Saya sama dengan panjenengan semuanya. Semoga menambah kesadaran diri kita. Marilah kita ciptakan kemakmuran dalam hidup kita, sehingga bisa untuk diteruskan oleh anak cucu kita. Dari saya terima kasih.
Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap bantu channel ini dengan like, subscribe, dan share-nya. Semoga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung.